Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat, hari ini kita akan terbang bersama seorang pahlawan Islam yang luar biasa, yang bahkan mendapat julukan si penerbang di surga. Siapakah dia? Dialah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kisahnya penuh dengan keberanian, kecerdasan, dan iman yang tak tergoyahkan. Jadi, duduk yang manis ya. Kita mulai petualangan kita. Ja'far bin Abi Thalib adalah putra dari paman Nabi, Abu Thalib. Ini artinya, beliau adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya hubungan keluarga, Ja'far juga salah satu sahabat yang wajah dan akhlaknya paling mirip dengan Rasulullah. Bayangkan betapa mulianya beliau. Sejak awal dakwah Islam di Mekah, Ja'far dan istrinya, Asma binti Umais, termasuk orang-orang pertama yang dengan tulus memeluk Islam. Meskipun saat itu penuh dengan tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy, keimanan mereka benar-benar diuji. Kaum muslimin di Mekah saat itu mengalami penindasan yang sangat berat. Mereka disiksa, dihina, dan hidup dalam ketakutan. Melihat kondisi ini, Rasulullah yang penuh kasih sayang merasa sangat prihatin. Beliau tidak tega melihat para pengikutnya terus menderita. Maka, Rasulullah pun memberikan sebuah solusi, sebuah perjalanan penuh harapan. Beliau bersabda, "Jika kalian pergi ke negeri Habasyah, itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun yang terzalimi di sisinya. Tinggallah di negeri itu sampai Allah memberikan jalan keluar bagi kalian." Negeri Habasyah, atau yang sekarang kita kenal sebagai Ethiopia, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil bernama Raja Najasyi. Maka, berangkatlah rombongan pertama kaum muslimin secara diam-diam untuk mencari perlindungan. Melihat rombongan pertama berhasil, Rasulullah kemudian menunjuk seorang pemimpin yang cerdas dan fasih berbicara untuk memimpin rombongan kedua yang lebih besar. Siapakah pemimpin itu? Tentu saja Ja'far bin Abi Thalib. Di bawah kepemimpinan Ja'far, sekitar 83 laki-laki dan 11 perempuan muslimah memulai perjalanan hijrah yang penuh tantangan, menyeberangi lautan menuju negeri yang asing. Mereka meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan harta benda, semua demi mempertahankan iman mereka kepada Allah. Setibanya di Habasyah, mereka disambut dengan baik oleh Raja Najasyi dan rakyatnya. Akhirnya, mereka bisa beribadah dengan tenang, tanpa rasa takut. Kehidupan damai pun mulai mereka rasakan. Tapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kaum Quraisy di Mekah tidak tinggal diam. Mereka sangat marah melihat kaum muslimin bisa hidup tenang di Habasyah. Mereka tidak ingin ajaran Islam menyebar. Maka, mereka pun menyusun rencana jahat. Mereka mengutus 2 orang delegasi yang paling licik dan ahli berdiplomasi, yaitu Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'. Keduanya membawa banyak sekali hadiah-hadiah mewah untuk Raja Najasyi dan para pejabat istananya dengan satu tujuan, membujuk Raja Najasyi untuk mengusir kaum muslimin dari Habasyah. Sesampainya di istana, utusan Quraisy itu mulai melancarkan fitnahnya. Mereka berkata, "Wahai Raja, telah datang ke negeri Anda orang-orang bodoh dari kaum kami. Mereka meninggalkan agama nenek moyang kami dan tidak pula masuk ke dalam agama Anda. Mereka membawa agama baru yang kami dan Anda tidak kenal. Para pemuka kaum kami mengutus kami untuk meminta Anda mengembalikan mereka." Para pejabat istana yang sudah tergiur dengan hadiah pun ikut mendukung permintaan utusan Quraisy. Suasana menjadi sangat tegang. Nasib ratusan muslimin kini berada di ujung tanduk. Namun, Raja Najasyi adalah seorang pemimpin yang adil. Beliau tidak mau memutuskan perkara hanya dari satu pihak. Beliau berkata, "Tidak, demi Tuhan, aku tidak akan menyerahkan mereka sebelum aku memanggil mereka dan menanyakan apa yang dituduhkan kepada mereka." Maka, dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya untuk menghadap sang raja. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka berdoa kepada Allah, memohon pertolongan. Di hadapan Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib berdiri dengan tenang dan penuh wibawa. Inilah momen di mana
kecerdasan diplomatik Ja'far bersinar. Raja bertanya, agama apa ini yang membuat kalian meninggalkan kaum kalian dan tidak juga masuk ke dalam agamaku? Dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, Ja'far mulai berbicara. Kata-katanya begitu indah dan menyentuh hati. Wahai Raja, kata Ja'far, dahulu kami adalah kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutus tali silaturahmi, dan yang kuat, menindas yang lemah. Kami terus dalam keadaan seperti itu, sampai Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri. Kami kenal nasabnya, kejujurannya, dan amanahnya. Beliau mengajak kami untuk menyembah Allah semata, dan meninggalkan apa yang kami dan nenek moyang kami sembah, yaitu batu dan berhala. Ja'far melanjutkan penjelasannya tentang ajaran mulia yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Beliau memerintahkan kami untuk berkata jujur, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan berhenti dari pertumpahan darah. Beliau melarang kami dari perbuatan keji, berkata dusta, memakan harta anak yatim, dan menuduh wanita baik-baik. Maka kami pun membenarkannya dan beriman kepadanya. Karena itulah kaum kami memusuhi dan menyiksa kami agar kami kembali menyembah berhala. Ketika mereka menindas kami pun datang ke negeri Anda, memilih Anda, dan berharap kami tidak akan dizalimi di sisi Anda. Wahai Raja, Raja Najasyi sangat terkesan dengan penjelasan Ja'far. Hatinya tersentuh. Lalu Raja meminta, apakah kamu membawa sesuatu dari apa yang dibawa oleh nabimu dari Tuhan? Ja'far menjawab, ya. Raja berkata, bacakanlah untukku. Maka Ja'far pun membacakan beberapa ayat dari awal surat Maryam. Ayat-ayat suci Al-Quran yang menceritakan kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam mengalir begitu indah dari lisan Ja'far. Mendengar ayat-ayat tersebut, keajaiban pun terjadi. Air mata Raja Najasyi mengalir deras membasahi janggutnya. Para uskup dan pendeta yang hadir di sana pun ikut menangis, hingga kitab-kitab suci di tangan mereka basah oleh air mata. Mereka merasakan kebenaran dalam ayat-ayat itu. Raja Najasyi kemudian berkata dengan suara bergetar, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa benar-benar keluar dari sumber cahaya yang sama. Lalu, dengan tegas ia berpaling kepada utusan Quraisy dan berkata, pergilah kalian, demi Tuhan, aku tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian. Misi diplomasi Ja'far bin Abi Thalib berhasil dengan gemilang. Ratusan nyawa kaum muslimin terselamatkan berkat izin Allah dan kecerdasan serta keberanian Ja'far. Mereka pun diizinkan untuk tinggal di Habasyah dengan aman dan damai selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya mereka kembali ke Madinah. Waktu berlalu, dan sampailah kita pada kisah heroik lainnya dari pahlawan kita. Pada tahun ke-8 Hijriah, terjadi Perang Mu'tah, sebuah pertempuran dahsyat antara 3.000 pasukan muslimin melawan 200.000 pasukan Romawi. Rasulullah menunjuk 3 panglima perang, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Rasulullah berpesan, jika Zaid gugur, maka Ja'far yang menggantikannya. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah yang menggantikannya. Benar saja, Zaid bin Haritsah bertempur dengan gagah berani hingga gugur sebagai syahid. Maka Ja'far bin Abi Thalib segera mengambil alih panji perang. Ia melompat dari atas kudanya, lalu menebas kaki kuda itu agar tidak bisa kembali. Ini adalah simbol bahwa ia akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Sambil memegang panji dengan tangan kanannya, ia bertempur dengan begitu dahsyat. Ketika tangan kanannya ditebas musuh, ia memegang panji dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya juga ditebas, ia memeluk panji itu dengan kedua lengannya yang tersisa, hingga akhirnya beliau pun gugur sebagai syahid. Di Madinah, Rasulullah mengabarkan kesyahidan para panglimanya dengan mata berkaca-kaca. Beliau begitu sedih kehilangan sahabat-sahabat terbaiknya, terutama Ja'far yang sangat mirip dengannya. Namun, kemudian Rasulullah tersenyum dan memberikan sebuah kabar gembira yang luar biasa. Beliau bersabda,
Aku melihat Ja'far di surga sebagai seorang malaikat yang memiliki 2 sayap berlumuran darah, terbang di surga kemanapun ia suka. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kedua tangan Ja'far yang terpotong saat membela panji Islam dengan 2 sayap yang indah untuk terbang bebas di surga. Sejak saat itulah, Ja'far bin Abi Thalib mendapatkan julukan Ja'far As-Tayyar yang artinya Ja'far si penerbang, dan juga Dzul-Janahain yang berarti pemilik 2 sayap. Subhanallah. Teman-teman, begitulah kisah Ja'far bin Abi Thalib, sang diplomat ulung dan pahlawan pemilik 2 sayap di surga. Dari kisahnya, kita belajar tentang pentingnya keberanian dalam menyampaikan kebenaran, kecerdasan dalam berdiplomasi, serta pengorbanan tertinggi demi mempertahankan iman. Semoga kita bisa meneladani akhlak mulia beliau. Terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jika ada visualisasi dalam video ini yang mungkin belum sempurna atau kurang sesuai dengan bayangan teman-teman. Kami akan terus berusaha untuk memperbaikinya di masa depan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama kisah-kisah inspiratif para pahlawan Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.